Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cecilia Nevita Olga, PKK 3 semester 1, ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Peran Agama Katolik dalam Pendidikan Moral Peserta Didik di Usia Sekolah Dasar. Baik, langsung saja. Pendidikan moral adalah pendidikan yang bukan mengajarkan tentang akademik, namun non-akademik, khususnya tentang sikap dan bagaimana perilaku sehari-hari yang baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Artinya, pendidikan moral adalah pendidikan yang bukan mengajarkan tentang akademik, namun non-akademik, khususnya tentang sikap dan bagaimana perilaku yang baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan sekolah. Pendidikan moral juga dapat menjadikan anak sendiri memiliki kepribadian sopan santun baik kepada orang tua maupun teman sebayanya. Namun sangat disayangkan, pada masa kini kurangnya pendidikan moral yang ditanamkan pada usia sekolah dasar sehingga menyebabkan perilaku yang kurang baik di usia sekolah dasar saat ini. Saat ini banyak kita jumpai anak SD yang sudah berpacaran dan berperilaku kurang sopan terhadap guru maupun orang tuanya sendiri. Bahkan saat ini banyak ditemui kasus perkelahian antara siswa dengan temannya sendiri. Hal itu juga terjadi salah satunya karena pendidikan moral yang tidak diajarkan sedini mungkin oleh orang tuanya atau gurunya sendiri, sehingga membuat anak melakukan hal yang mereka sukai tanpa mengetahui hal tersebut baik atau tidak untuk dirinya sendiri. Di Indonesia sudah sangat minim sekali atau hampir tidak ada guru yang mengajarkan hal tersebut. Hal itu tentu saja menyebabkan kehancuran moral siswa-siswi saat ini. Dari permasalahan yang sudah dibacakan sebelumnya, sudah membuktikan bahwa tidak terkontrolnya emosi yang ada pada diri siswa. Hal itu merupakan salah satu tugas seorang guru untuk menanamkan pendidikan moral sedari usia sekolah dasar. Baik, selanjutnya saya akan membacakan rumusan masalah. Dalam makalah ini akan dapat disimpulkan rumusan masalah yang akan dikemukakan antara lain: 1. Apa yang dimaksud dengan pendidikan moral? 2. Bagaimana strategi pendidikan moral dapat diterapkan bagi anak usia SD? Ketiga, bagaimana aksi konkret dari guru agama Katolik dapat menerapkan pendidikan moral? Selanjutnya, saya akan membacakan tujuannya. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui pengertian dari pendidikan moral. Yang kedua, mengetahui strategi pendidikan moral bagi anak SD. Yang ketiga, yaitu menguraikan aksi konkret dari guru agama Katolik dalam menerapkan pendidikan moral. Selanjutnya, saya akan membacakan peran guru agama Katolik. Guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini, jalur sekolah atau pendidikan formal, pada pendidikan dasar, pada pendidikan menengah. Guru-guru seperti ini harus mempunyai kualifikasi formal dalam definisi yang sangat luas. Setiap orang yang mengajarkan satu hal yang baru juga dianggap sebagai guru. Guru agama Katolik merupakan suatu anugerah atau sebagai panggilannya untuk secara lebih utuh menjadi murid-murid Tuhan dan untuk mengaktualisasi seluruh potensi hidup kita sehingga berdasar rahmat-Nya para peserta didik yang kita layani hidup terus-menerus dan berkembang untuk mencapai kepenuhannya. Guru agama Katolik dipanggil untuk meneladani semangat dan sikap Yesus di dalam tugas pelayanan.
Dengan semangat seperti itu, dalam tugas pelayanan, guru agama Katolik juga mempunyai tugas, yaitu membantu peserta didik untuk mencapai kedewasaan iman. Untuk tujuan itu, pengajaran agama memberikan pengetahuan yang lebih luas secara fundamental perihal misteri iman, menolong peserta didik merasakan keagungan misteri iman, dan menolong mereka menghayati serta mengamalkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan membacakan penerapan pendidikan moral bagi anak usia SD. Lemahnya pendidikan moral bagi anak usia SD tidak hanya pada aspek pemberian mata pelajarannya saja, akan tetapi pada sikap keseharian peserta didik yang minim dalam usaha pengembangan hidup spiritualnya. Hal tersebut juga dapat kita lihat di sekolah negeri. Pelaksanaan doanya hanya dilakukan hanya pada pelajaran agama saja. Dengan adanya hal tersebut, seharusnya Kementerian Pendidikan membuat sebuah gerakan baru untuk lebih menonjolkan pentingnya pendidikan moral di sekolah dasar. Dengan mengatur penambahan alokasi waktu pada mata pelajaran pendidikan agama dan bimbingan pribadi kepada anak usia SD oleh guru agama Katolik sebagai salah satu orang yang sangat berperan penting dalam pendidikan moral. Serta juga memberikan sebuah konseling dan bimbingan pribadi berkala kepada peserta didik. Selaras dengan hal itu, pendidikan moral tidak hanya berlangsung di lingkungan sekolah saja, akan tetapi perlu adanya peran aktif orang tua, peserta didik untuk menanamkan nilai moral dan mengembangkan hidup spiritualnya dalam sebuah lingkungan keluarga. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kembali pendidikan moral peserta didik, agar generasi penerus bangsa mempunyai sikap luhur yang bermoral dan berakhlak. Karena Indonesia di masa depan tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang cerdas, tanpa diiringi dengan sumber daya manusia yang memiliki moral dan yang memiliki akhlak yang baik. Selanjutnya, kesimpulan. Pendidikan moral sangat penting diberikan kepada anak usia SD karena hal ini menjadi dasar atau sikap yang harus dimiliki oleh anak usia SD di Indonesia. Oleh karenanya, banyak kejadian-kejadian atau peristiwa yang terkadang dapat dikategorikan ke dalam suatu tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak di Indonesia, dan itu dipicu oleh buruknya moral anak. Selain itu juga, karena kurangnya perhatian masyarakat terhadap pendidikan moral dari anak-anak baik itu, pendidikan moral juga harus diberikan di sekolah. Dan yang paling penting adalah pendidikan atau pengajaran yang menyangkut moral dari anak dan orang tua, mengalahkan pendidikan moral sebagai pendidikan atau pengajaran yang wajib di sekolah dasar di seluruh Indonesia. Hal ini perlu diterapkan karena menurut saya di sekolah dasar sudah ada pelajaran yang berhubungan dengan moral seperti pelajaran kewarganegaraan. Namun hal itu belum cukup karena biasanya pelajaran tersebut penjelasannya masih pengetahuan secara umum, belum secara khusus. Sehingga perlu adanya pendidikan moral yang lebih mendalam atau khususnya guru pendidikan agama Katolik. Pendidikan moral tidak hanya harus diterima oleh anak-anak di sekolah, tetapi yang paling penting diterima dari orang tua dan guru pendidikan agama Katolik. Karena pendidikan moral, mereka tumbuh dan berkembang serta dibesarkan di lingkungan tersebut. Dan betapa pentingnya sikap dan ajaran guru pendidik agama Katolik terhadap moral anak-anak mereka yang akan membawa dan menuntun
moral mereka di masa yang akan datang. Selanjutnya, saran. Saya berharap semoga apa yang telah terlampir di atas menjadi banyak manfaat, khususnya bagi para pembaca, dan setelah membaca makalah ini dapat membuka wawasan serta pikiran mengenai setiap pengetahuan peran guru agama Katolik dalam pendidik moral pendidik di usia sekolah dasar. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya.